Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya di pagi hari ini kami masih bisa merasakan nafas yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, di hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap bersyukur. Amin. Yang menjadi nats firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang menjadi tema kita pada hari ini, hidup sebagai umat pilihan yang memancarkan terang Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki identitas yang jelas. Banyak orang muda mencari jati diri lewat pergaulan, gaya hidup, bahkan mengukur nilai dirinya dari penilaian orang lain. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa identitas sejati tidak datang dari dunia ini, melainkan identitas sejati datang dari Allah sendiri. Dalam suratnya, Rasul Petrus sedang meneguhkan jemaat yang sedang mengalami tekanan dan pergumulan. Di tengah keadaan itu, Petrus mengingatkan siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan hari ini melalui 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, kita juga mau belajar mengenal kembali identitas sejati kita agar hidup kita sesuai dengan panggilan Allah. Jika Tuhan sudah memberikan identitas yang begitu mulia kepada kita, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat pilihannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat 3 kebenaran besar dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 mengenai siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Garis besar yang pertama yaitu kita adalah umat yang dipilih Allah. Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Ini berarti identitas kita bukan hasil usaha kita sendiri. Kita dipilih bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih karunia Allah semata. Allah telah memandang kita dengan kasih dan Dia menetapkan bahwa kita layak menjadi miliknya. Identitas ini memberikan nilai hidup yang berbeda. Dunia mungkin melihat kita rendah, gagal atau tidak layak, tetapi Allah berkata, engkau adalah pilihanku. Seorang pelatih sepak bola memilih pemain bukan karena mereka sudah sempurna, tetapi karena ia melihat potensi di dalamnya. Demikian juga Tuhan memilih kita bukan karena kita sudah sempurna, tetapi karena Ia tahu apa yang dapat Ia kerjakan melalui hidup kita. Karena itu saudara-saudara, berhentilah mengukur nilai hidup dari pendapat orang lain. Jangan lagi merasa tidak berharga hanya karena kegagalan atau masa lalu. Kita berharga karena Allah memilih kita. Jadi, jika kita adalah umat pilihan, maka ada cara hidup yang khas yang Tuhan kehendaki dari kita. Garis besar yang kedua yaitu kita dipanggil untuk hidup khusus. Saudara-saudara, Petrus melanjutkan bahwa kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata kudus di situ berarti dipisahkan untuk tujuan khusus. Kita adalah milik Allah, dan karena kita miliknya, hidup kita tidak boleh mengikuti pola dunia ini. Kekudusan bukan sekedar menjauhi dosa, tetapi hidup yang mencerminkan karakter Allah seperti jujur, sabar, penuh kasih, dan taat kepadanya. Seperti gelas kristal di rumah yang khusus dipakai ketika ada tamu penting. Gelas itu tidak dipakai sembarangan. Demikian juga hidup kita
kita, Allah telah memisahkan kita untuk hal-hal yang berharga, bukan hal-hal yang merusak. Saudara-saudara, jika kita milik Allah, maka ada 4 poin yang bisa kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, kita harus menjaga pikiran kita dari hal-hal yang kotor. Yang kedua, menjaga perkataan kita agar membawa berkat. Yang ketiga, menjaga pergaulan kita agar tidak terseret ke dalam dosa. Yang keempat, kekudusan bukan beban, tetapi kehormatan karena kita hidup untuk Tuhan. Namun, tidak cukup hanya hidup sebagai orang pilihan dan orang kudus. Tetapi, Petrus menegaskan tujuan dari semua identitas itu. Garis besar yang ketiga yaitu kita diutus untuk memancarkan terang Kristus. Ayat 9 mengatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah tujuan utama identitas kita, menjadi saksi akan kehebatan dan kasih Tuhan. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat kehidupan sendiri. Ayat 10 menegaskan bahwa dulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita menjadi umat. Dulu hidup kita penuh kegelapan, tetapi kini Tuhan membawa kita ke terangnya. Bayangkan sebuah ruangan gelap, ketika sebuah lampu kecil dinyalakan, seluruh suasana berubah. Demikianlah hidup orang percaya, dimanapun kita berada, di rumah, di kampus, ataupun di tempat kerja. Kehadiran kita harus membawa terang, bukan menambah kegelapan. Karena itu saudara-saudara, jadilah saksi lewat karakter yang baik, lebih dulu baru perkataan. Tunjukkan kasih kepada orang yang sulit dikasihi. Jadilah terang bagi teman-teman yang sedang berada dalam kegelapan hidup. Ingat bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, maka kita pun harus membagikan anugerah itu kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ini mengingatkan kita bahwa kita bukan orang biasa, melainkan kita adalah umat pilihan Allah, imamat rajani, bangsa yang kudus dan milik Allah. Identitas ini bukan untuk disimpan bagi diri sendiri, tetapi untuk memancarkan terang Kristus kepada dunia. Kiranya kita hidup sesuai identitas ini, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Tuhan yang besar melalui kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam diri kami sendiri. Ya Tuhan, buatlah kami menjadi anak-anak pilihan-Mu, imamat yang rajani dan bangsa yang kudus, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, kiranya Engkau mengampuni anugerah berkat-Mu dan terhalang kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.